How about one shot, two kills? Get out, Beckett! He's right, Tommy. Film dimulai kita diperlihatkan Thomas Beckett yang sedang melatih muridnya menembak sasaran menggunakan sistem target virtual. Perfect. Game over. Meskipun tembakan Thomas sangat akurat, si kapten justru marah-marah karena Thomas tidak mengikuti instruksi dengan benar. Kapten yang dikenal arogan bahkan membentak Thomas habis-habisan. Dia mengatakan kalau Thomas tidak lolos tes kesehatan dan mengancam akan memulangkannya ke tempat asalnya. Padahal Thomas adalah seorang sniper berpengalaman yang hampir selalu berhasil menyelesaikan berbagai misi rahasia dengan tingkat kesulitan tinggi. I don't like you, Master Gunnery Sergeant. Yes, sir. Thank you, sir. Cerita kemudian berpindah ke Vietnam. Di sana, kita diperlihatkan seorang pemuda bernama Johnny yang sedang membawa narkoba ke sebuah kawasan prostitusi. Saat Johnny masuk ke dalam sebuah kamar bersama seorang wanita, tiba-tiba muncul seorang pria yang mengaku sebagai pelanggan wanita tersebut. Johnny tidak langsung percaya dan justru mencurigai pria itu sebagai polisi yang sedang menyamar. Situasi menjadi tegang ketika wanita tersebut tanpa sengaja membocorkan bahwa Johnny adalah bagian dari sindikat narkoba. Johnny yang panik langsung menghabisi wanita itu lalu mencoba melarikan diri. Namun, polisi tersebut berhasil mengejarnya dan akhirnya menangkap Johnny. Setelah itu, polisi tersebut menelepon seseorang untuk menyiapkan seorang penembak jitu terbaik. I gotta get your sniper. Adegan lalu beralih ke Washington DC. Di sana, Thomas menghadiri acara pernikahan seorang pejabat bernama Neil. Dia adalah putra dari Paul Finnegan, yaitu sahabat sekaligus rekan seperjuangan Thomas saat dulu Perang Vietnam. Di acara tersebut, Neil meminta Thomas untuk membacakan surat wasiat yang ditinggalkan oleh ayahnya. Dalam surat itu, Paul berpesan bahwa jika surat tersebut dibacakan oleh Thomas, berarti ia telah gugur di medan perang. Thanks, Tom. Keesokan harinya, Thomas memeriksakan kondisi jarinya ke seorang dokter spesialis saraf. Dokter menemukan adanya gangguan saraf yang dialami Thomas sejak ia kehilangan jari telunjuknya saat menjalani misi di Panama. Akibat kondisi tersebut, jari Thomas sering bergetar terutama saat ia berada dalam tekanan atau stres. Dokter pun menyarankan agar Thomas segera pensiun dari dunia militer. Mendengar itu, Thomas mengatakan bahwa sebenarnya dia juga tidak mau menghabiskan seluruh hidupnya sebagai seorang marinir. Thomas sudah berencana untuk pensiun ketika usianya menginjak 65 tahun. Really appreciate it if you didn't tell anyone about this. Sementara itu, para petinggi Departemen Keamanan Amerika Serikat yang disingkat NSA, mereka mulai mempertimbangkan untuk memberikan Thomas sebuah misi rahasia. Padahal, kemampuan Thomas belakangan ini diketahui sudah tidak seprima dulu. We may get one shot and one shot only. I want Beckett taking it. Setibanya di hotel, pikiran Thomas kembali terbayang pada kejadian genting yang pernah ia alami saat bertempur di Vietnam. Tak lama kemudian, Thomas dibangunkan oleh dua orang tentara yang membawa perintah agar Thomas segera menemui para petinggi militer di markas. Di sana, Thomas bertemu dengan William yang merupakan seorang direktur NSA yang dulu pernah menjadi rekan setimnya saat bertugas. William langsung menjelaskan misi yang akan diberikan kepada Thomas.
Di sini, Thomas diminta untuk melenyapkan seorang bandar narkoba yang bekerja sama dengan kelompok teroris. Dan yang mengejutkan, gembong narkoba tersebut adalah Paul Pennegan, orang yang selama ini dianggap Thomas telah meninggal dunia. William memberitahu bahwa Paul dulu pernah mendapat tugas untuk membongkar jaringan narkoba di Vietnam. Namun seiring berjalannya waktu, Paul malah menjadi gembong narkoba dan pembunuh yang kejam. Tentu saja misi ini terasa sangat berat bagi Thomas karena Paul adalah sahabatnya yang pernah menyelamatkan nyawanya saat perang. William juga memberitahu kalau sekarang Paul menjadi target kepolisian di Vietnam. Jika Paul sampai ditangkap, hal itu bisa menimbulkan masalah besar bagi pihak Amerika Serikat. Setelah mempertimbangkan semua risiko, Thomas akhirnya memutuskan untuk menjalankan misi ini seorang diri. Thomas merasa misi tersebut sangat penting dan harus dijaga kerahasiaannya. I don't want anybody else's hand in it. Singkat cerita, Thomas akhirnya tiba di Vietnam, tepatnya di kota Ho Chi Minh. Sesampainya di sebuah hotel, dia ditemui oleh Quan yang merupakan seorang detektif polisi. After your trip, then we have some dinner. We talk. Be ready at 11:30. Sambil menikmati semangkuk soto ayam, mereka membahas rencana misi yang akan dijalankan Thomas. Quan menjelaskan kalau hanya dirinya yang mengetahui misi rahasia ini. Ia meminta Thomas untuk segera menghabisi Paul sebelum didahului oleh kepolisian. Quan juga memberitahu jika nanti malam Paul akan bertransaksi barang haram di sebuah klub malam. Selain itu, Quan menunjukkan alat pelacak yang akan ditempelkan ke tubuh target agar Thomas bisa dengan mudah mengetahui posisi Paul. How long you been a policeman? Keesokan paginya, mereka mencari lokasi yang strategis agar Thomas bisa melakukan tembakan. Quan kembali mengingatkan agar setelah misi selesai, Thomas segera meninggalkan lokasi dan langsung kembali ke Amerika Serikat. One shot is probably all you get. Pada malam hari, Quan menemui salah satu anak buah Paul bernama Johnny. Quan memerintahkan Johnny untuk memasang alat pelacak pada tubuh Paul. Awalnya Johnny menolak karena tugas ini sangat sulit. Namun, Quan mengancam akan melaporkan pengkhianatan Johnny kepada Paul. Mendengar ancaman itu, Johnny akhirnya terpaksa menuruti perintah Quan. You might call mom. Di sebuah klub malam, Quan menyusun rencana bersama temannya yang berprofesi sebagai polwan. Di lokasi yang sama, Paul dijadwalkan bertemu kliennya untuk melakukan transaksi narkoba. Sementara Thomas memasuki sebuah gedung untuk menjalankan aksinya. Thomas juga membawa senapan yang telah dilengkapi chip pendeteksi sehingga bisa mengetahui keberadaan Paul. Setelah mengintai cukup lama, Quan akhirnya melihat Paul datang yang dikawal anak buahnya. Kemudian, Johnny secara diam-diam memasang alat pelacak di tubuh Paul. Hal itu membuat Thomas langsung mengetahui keberadaan targetnya. Namun saat bersiap membidik, Thomas tiba-tiba kehilangan fokus. Thomas kembali teringat ketika ia berjuang bersama sahabatnya, yaitu Paul. Kemudian Thomas mencoba kembali berkonsentrasi, tetapi senapannya justru mengalami macet. Do it! Shit. Di sisi lain, Paul mulai curiga terhadap Johnny dan ia memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya. Kejadian itu membuat Thomas terkejut. Tanpa sengaja dia menarik pelatuk senapan sehingga tembakannya meleset. Situasi langsung berubah kacau. Anak buah Paul menembak ke segala arah agar menemukan posisi Thomas. Tiba-tiba Thomas dikejutkan oleh tembakan seorang sniper yang bersembunyi di gedung sebelah.
Beruntungnya, Thomas berhasil selamat dari serangan tersebut, sehingga terjadilah duel sniper antara Thomas dan sniper asal Vietnam. Dengan pengalaman yang lebih matang, Thomas mampu mengalahkan sniper musuh dengan mudah. Gotcha, fucker. Di kantor NSC, William membahas kegagalan Thomas dalam membunuh Paul. Dari sini akhirnya terungkap bahwa sniper yang sebelumnya menyerang Thomas adalah orang suruhan William. Sementara di kantor polisi, Thomas diinterogasi terkait misinya yang justru menembak klien Paul. Namun Thomas yang hanya terdiam akhirnya digiring ke dalam sel tahanan. Tak lama berselang terdengar suara seseorang yang menertawakan Thomas yang juga terjebak dalam rencana William. Ternyata orang itu adalah Paul Finnegan yang rupanya juga telah ditangkap oleh polisi. Paul mengatakan kalau William telah mengirim banyak sniper untuk menghabisinya, namun tak ada yang berhasil. Thomas kemudian bertanya kepada Paul bagaimana dia bisa menjadi bandar narkoba dan melanggar hukum. Paul menjelaskan bahwa ia sangat kecewa pada William yang telah mengkhianatinya. Ia mengaku justru merasa nyaman dengan kehidupannya sekarang yang memiliki banyak uang. Menurutnya, di negara ini tidak ada pengkhianatan dan jebakan, tidak seperti yang dilakukan para petinggi Amerika. I was alive here! This is madness. Tapi percakapan mereka selesai ketika beberapa polisi datang untuk membawa mereka berdua ke sel lain. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba terjadi ledakan bom yang dilakukan oleh anak buah Paul. Akibat ledakan barusan, dua polisi yang mengawal Thomas harus tewas sehingga Thomas memanfaatkan kesempatan itu untuk segera melarikan diri. Thomas kemudian menelpon Kuan untuk bertemu di sebuah gedung. Sesampainya di sana, Thomas mulai mencurigai Kuan. Dia menduga sniper yang menyerangnya merupakan utusan dari kepolisian Vietnam. Mendengar tuduhan itu, Kuan langsung membantahnya. Dia bahkan bersumpah tidak mengetahui apapun tentang sniper yang menembak Thomas. Kuan berusaha menjelaskan bahwa tujuan mereka sama, yaitu menghabisi Paul. Untuk meyakinkan Thomas, Kuan mengajaknya menuju sebuah wilayah bernama Temin. Thomas meyakini wilayah itu adalah lokasi persembunyian Paul, karena di daerah tersebut terdapat sebuah gua bawah tanah yang dulunya digunakan sebagai markas pasukan Amerika saat Perang Vietnam. Tapi Thomas belum mengetahui di mana pintu masuk menuju terowongan gua itu karena sekarang telah menjadi area pertanian padahal dulunya menjadi medan perang. Mereka pun menuju ke sebuah lokasi Thomas yang diyakini sebagai pintu masuk terowongan. Di tempat lain, anak buah William berusaha melacak keberadaan Thomas dan Kuan dengan alat pendeteksi. Namun usaha mereka gagal karena Thomas telah menyelipkan alat pendeteksi tersebut di tumpukan jerami. Ketika Thomas dan Kuan memasuki hutan, tapi insting Thomas merasakan ada musuh yang sedang mengawasi mereka. Dan benar saja, mereka adalah anak buah Paul yang sedang berjaga di sekitar pintu masuk terowongan. Dan alhasil, baku tembak pun terjadi. Dengan kemampuan mereka, Kuan dan Thomas berhasil menghabisi musuh dan hanya tersisa satu orang yang melarikan diri. Mereka kemudian mengikuti pria itu yang berlari menuju pintu masuk terowongan. Mereka akhirnya menemukan pintu masuk dan mulai menyusuri terowongan yang gelap. How do you know which way to go? I don't. Dengan hanya bantuan lampu penerangan, akhirnya mereka sampai di sebuah goa yang sangat luas. Di tempat itu, mereka melihat para anak buah Paul sedang bersenang-senang merayakan keberhasilan membebaskan Paul, yaitu pemimpin mereka.
Kuan dan Thomas kemudian memutuskan berpencar untuk mencari keberadaan Paul. Namun sialnya, Kuan melakukan sebuah kecerobohan yang membuat posisi mereka ketahuan. Anak buah Paul kemudian segera menangkap Kuan, sedangkan yang lainnya langsung memburu Thomas. Dengan skillnya tentu saja Thomas berhasil melumpuhkan anak buah Paul yang mengejarnya. Kuan yang sedang ditawan justru dipaksa bertarung melawan anak buah Paul dalam duel hidup dan mati. Dan akhirnya pertarungan itu berhasil dimenangkan oleh Kuan. Kemudian Paul menyandera Kuan agar Thomas keluar dari persembunyiannya. We're both killers. Different kinds. You brought him along for a reason. Di momen ini si Paul bahkan menantang Thomas untuk melakukan satu tembakan. Tapi jika tembakan Thomas gagal, Paul tidak segan-segan akan membunuh Kuan. How about one shot, two kills? Get out, Beckett! He's right, Tommy. Dengan pengalamannya sebagai sniper, Thomas mampu menemukan peluang. Dia menembak tangan salah satu anak buah Paul yang menodongkan senjata ke arah Kuan, dan inilah hasilnya. Setelah mengetahui bos mereka tewas, semua anak buah Paul langsung berlutut kepada Thomas sebagai isyarat bahwa mereka telah menyerah. Kuan memberitahu bahwa kejadian tersebut merupakan sebuah tradisi. Siapapun yang berhasil menghabisi pemimpin mereka, maka otomatis orang itu menjadi pemimpin yang baru. Tapi menurut Thomas, hal itu sangat berlebihan. Dia tidak ingin memanfaatkan kekuatan mereka. Thomas kemudian meminta Kuan menghubungi intelijen di Amerika untuk melaporkan bahwa misi telah selesai. Dia juga meminta tim penjemputan segera dikirim untuk membawanya kembali ke Amerika. Sebelum berangkat, Thomas tak lupa berterima kasih kepada Kuan yang telah membantunya menuntaskan misi. Ketika sampai di luar terowongan, Thomas menyalakan flare sebagai petunjuk lokasi penjemputan. Tak berselang lama, sebuah helikopter datang dan membawa Thomas kembali ke Amerika. Selama perjalanan, Thomas menggenggam sebuah kalung yang dulu diberikan Paul. Terlihat Thomas mengalami tekanan batin karena dia telah menghabisi sahabat sekaligus teman seperjuangannya, dan film pun berakhir.